semuanya, welcome back to my channel. Kembali bersama saya Syafa Firdandika. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas pertemuan ke-14, dimana yaitu temanya adalah memperbaiki kompetensi. Nah, di sini di mata kuliah manajemen inovatif itu ada yang namanya materi memperbaiki kompetensi. Oke, langsung saja kita bahas. Cekidot. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai jenis dan kategori kompetensi. Oke, langsung saja saya bahas. Nah, di sini teman-teman, konsep dan sejarah kompetensi. Di sini menurut Lyle Spencer dan Signe Spencer 1993, kompetensi yaitu karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Nah, di sini juga menurut Michael Armstrong 1994, kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan perlu tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Nah, di sini juga praktisi MSDM bahwasanya kompetensi deskripsi dari karakteristik seseorang. Nah, di sini juga menurut Margaret Dahl 2003, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Nah, di sini juga menurut NCVC dalam Margaret Dahl 2003, kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Nah, di sini juga menurut Training Agency 1988, kompetensi kemampuan untuk menjalankan dan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Nah, di sini juga Mitch Island 1993, kompetensi yaitu karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dan mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Nah, di sini juga yang terakhir menurut SK Kepala BKN 2003, kompetensi yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Nah, itu teman-teman pembahasan materi yang pertama. Jadi banyak menurut apa itu kompetensi. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas materi yang kedua. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu mengenai komponen kompetensi. Nah, di sini ada beberapa nih teman-teman. Oke, langsung saja kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada motivis. Nah, di sini motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Nah, yang kedua ada self concept. Nah, di sini self concept sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Nah, yang ketiga ada skill. Nah, di sini kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Nah, di sini juga ada traits. Nah, di sini karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada knowledge. Nah, di sini knowledge yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga. Di sini sangat menarik nih teman-teman. Kita akan membahas tentang perlunya kompetisi diperbaiki. Nah, oke, langsung saja kita bahas. Nah, di sini determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Nah, bisa kita lihat teman-teman, di sini ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Nah, di sini juga ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Nah, di sini juga ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Nah, di sini juga ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang patut dipengaruhi terhadap kompetensi seseorang.
turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Nah, di sini juga ada motivasi. Nah, motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Nah, selanjutnya ada isu emosional. Nah, hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Nah, terakhir ini selanjutnya ada kapasitas intelektual. Nah, kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi keempat, yaitu mengenai tingkat perbaikan kompetensi. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya mudah diperbaiki. Nah, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan dan mengelola kinerja. Nah, di sini juga ada agak sulit diperbaiki. Orientasi hasil kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis, kecerdasan organisasional. Nah, di sini juga sulit diperbaiki. Nah, ada yang namanya inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan, tekanan kejiwaan, dan pemikiran konseptualis dan fleksibilitas. Nah, itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini kita akan membahas mengenai perbedaan kompetensi dan konsep lain. Nah, di sini teman-teman udah ada yang tahu belum nih? Oke, langsung saja kita bahas. Nah, di sini kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Nah, di sini juga teman-teman ada yang namanya komponen kompetensi. Nah, komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan menurut Boyatzis 1982. Nah, di sini juga ada pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Menurut Spencer 1993. Nah, di sini juga ada yang namanya pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Menurut Del 2003. Nah, di sini juga ada keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Nah, yang terakhir ini ada keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas materi yang terakhir nih, yaitu mengenai tahap untuk merancang studi kompetensi. Oke, langsung saja kita akan bahas. Yang pertama itu yaitu ada menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Nah, yang kedua yaitu ada mengidentifikasi kriteria sampel. Nah, kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Nah, yang ketiga ada metode pengumpulan data bervariasi. Nah, terdapat 6 metode yaitu BI, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Nah, yang keempat ini ada analisis data dan pengembangan model. Nah, pada tahap ini data akan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi, kepribadian, dan keahlian yang dimiliki pekerja. Nah, yang kelima ada validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu sama. Nah, yang terakhir ini ada mempersiapkan penerapan model kompetensi. Nah, di sini apabila model ini telah divalidasi, nah teman-teman, model kompetensi ini telah dapat digunakan. Nah, jadi dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video saya.
dari pertemuan awal sampai pertemuan sekarang ke-14. Nah, semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan untuk kita semuanya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya tetap bersemangat.